Salam jumpa sahabat budaya, kita berjumpa kembali melalui Ons TV untuk melanjutkan pembicaraan cara mudah menulis naskah sandiwara radio bersama saya, Maria Katerse. Sahabat budaya, apa yang saya sampaikan ini sebagaimana yang telah saya sampaikan terdahulu adalah berdasar apa yang saya pelajari dan juga apa yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun menjadi penulis naskah sandiwara radio, sutradara, dan pemain. Nah, kiranya sudah banyak yang saya sampaikan sejak awal episode pertama sampai episode yang ke-11. Kali ini adalah episode yang terakhir yang melengkapi dari keseluruhan dari topik cara mudah menulis naskah sandiwara radio. Apa yang akan saya bicarakan pada episode yang ke-12 ini adalah mengenai setting latar dan juga ending cerita. Kadang ini juga menjadi problem bagi penulis pemula, terutama membuat ending cerita. Kadang-kadang orang melihatnya ending cerita itu menamatkan sebuah lakon. Sebetulnya tidak demikian. Ending cerita itu bukan semata-mata menamatkan sebuah cerita. Baik, kita akan bicara dulu mengenai apa itu setting latar dan kemudian juga mengenai ending cerita, ya. Kita bicara dulu mengenai setting latar. Pertama adalah kejadian atau peristiwa. Kapan itu terjadi? Zaman dulu, tahun berapa, sekarang, atau ini cerita masa depan yang mungkin Anda belum mengalami tapi baru Anda bayangkan, imajinasikan. Boleh tidak itu menjadi gagasan sandiwara radio? Sangat boleh. Jadi kaum milenial boleh saja menulis sandiwara radio, drama radio dengan cerita, setting cerita, latar cerita masa depan. Toh sound effect untuk itu sudah tersedia banyak. Jadi di dalam menulis naskah sandiwara radio tidak harus terbatas peristiwa hari ini atau yang dulu, tetapi juga yang akan datang. Ya kan? Orang mungkin dulu ada novel kalau tidak salah Menuju ke Bulan, ya. Tetapi itu dulu banyak yang apa ini angan-angan, tapi nyatanya juga menjadi kenyataan. Begitupun ke planet tertentu yang sekarang sudah dibuat banyak film, ya. Nah, itu bisa juga kita buat di sandiwara radio. Kita untuk setting peristiwa kapan waktu ini sangat memiliki konsekuensi pada banyak hal. Pertama adalah pemilihan tokoh, nama tokoh dari sandiwara Anda. Kalau itu orang yang lahir generasi 50-60, mungkin kalau dari orang Indonesia namanya masih banyak, kalau perempuan Sri, Siti. Jadi kalau setting lakonnya tahun 50-60 jangan memakai nama misalnya Angel kalau dia memang asli orang Indonesia, karena zaman dulu belum ada nama itu. Biasanya kalau perempuan ya Sri, Siti, seperti itu, ya. Kalau laki-laki mungkin Sugeng, seperti itu, ya, Sigit, seperti itu. Ini adalah menunjukkan apa ya, settingnya itu terjadi tahun berapa, itu implikasinya atau juga konsekuensinya dalam pemilihan nama-nama tokoh dari sandiwara radio Anda itu. Kemudian mungkin tahun berikutnya ada nama Keli, bagus kalau laki-laki, ya kan. Tahun 70-an mungkin Bambang, Wahyudi, kalau perempuan mungkin sudah Endang, ya toh, sudah siapa Mulyanti dan lain sebagainya. Itu bergeser-bergeser, nama itu juga mengikuti zamannya. Nah, sekarang tahun 2000-an ini banyak sekali nama-nama yang sudah modern atau dari Sanskerta, ada yang namanya Arkana, ada yang Aska, atau dipilih dari nama-nama apa yang ada di dalam Google itu, ya. Dia mengambil perpaduan itu, ya. Itu hati-hati di dalam memilih, sesuaikan dengan setting latar kapan kejadian itu terjadi. Pemilihan nama ini bergantung juga kejadiannya kapan. Itu yang dimaksud setting latar terjadinya peristiwa. Nah, selain dari pemilihan nama tokohnya juga nanti akan berimbas pada pemilihan musiknya. Kalau kejadian itu tahun 50-an, 60-an gitu, ya, pasti Anda tidak akan memilih musik ilustrasi kekinian. Misalnya IDIS programnya juga tidak akan memilih yang sudah
mix ya, music mix yang diambil dari musik modern. Tolong diingat bahwa sekarang sudah ada undang-undang hak cipta, jadi Anda harus hati-hati di dalam mengambil musik untuk ilustrasi sandiwara radio Anda. Sebaiknya Anda buat sendiri dengan menggunakan instrumen yang ada yang Anda kuasai, itu akan lebih original dan juga aman, tidak akan harus membayar royalti pada pencipta lagunya itu. Yang kedua adalah setting waktu. Ini pagi, siang, malam, atau dini hari. Ini harus Anda tentukan dan Anda tulis di dalam naskah itu. Apa tujuannya? Misalnya Anda menulis kejadian pagi hari. Di mana itu? Oh, di kantin sekolah. Pasti kantin sekolah kalau pagi hari jam 7 belum seramai kalau sudah agak siang. Mengapa? Kantin pagi hari di sekolah pasti baru persiapan, mungkin mbok-mboknya atau pak bonya sedang menata ya. Jadi situasi ini akan berimbas pada pemilihan ilustrasi, pemilihan sound effect, pemilihan kata dan kalimat dan lain sebagainya. Maka pilihlah waktu itu pagi, siang, sore atau malam. Jadi membawa konsekuensi banyak hal. Dialog malam hari pasti tidak akan sebebas siang hari, apalagi misalnya suami istri, misalnya begitu ya, atau dialog orang yang jahat malam hari pasti akan lebih berbisik. Nah, bisanya berbisik bagaimana kalau Anda tulis dialog ini berbisik karena ya seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi pemilihan setting ini menjadi dasar pemilihan dari dialog atau kalimat yang Anda akan tuliskan. Setelah itu setting latar kejadian adalah tempat budaya dan sosial. Tempat ini dalam arti luas misalnya sebuah gedung kampus, tetapi dalam arti sempit mungkin ruang kuliah atau administrasi, sehingga lebih sempit lagi ya kan. Itu adalah tempat. Tempat ini penting karena untuk memberikan satu gambaran nanti bagi ilustrator, bagi soundman untuk mewujudkan dari audionya dari naskah yang Anda tulis. Jadi tuliskan dialog ini berada di ruang kelas misalnya gitu ya. Ada beberapa mahasiswa sehingga ini nanti akan ditimbulkan mungkin ada suara langkah kaki atau orang sedang menulis, berdehem atau apa saja. Aktivitas itu menjadi atmosfer, menunjukkan setting dan menimbulkan imajinasi di benak pendengar Anda. Berikutnya adalah setting budaya. Apakah ini di Jawa atau ini di mana, Jawa Barat atau apa? Nanti juga akan berimbas pada dialognya. Tokoh ini asli dari Surabaya, tokoh ini asli dari Jawa Barat. Maka Anda mau tidak mau harus menyesuaikan pemakaian bahasa, kalimat yang diucapkan menunjukkan karakter dari mana dia berasal. Setting budaya itu. Musik juga demikian. Kalau drama ini terjadi, kejadian ini terjadi di Jawa Barat, maka ambillah ilustrasi itu dari musik asli Jawa Barat. Maka kemudian akan memberi dorongan psikologi bagi orang yang oh ini Jawa Barat, oh ini dari Aceh, oh ini dari Bali. Ilustrasi musiknya dipilih yang sesuai. Seperti itu. Nah, sosialnya seperti apa? Seperti apa yang dimaksudkan? Lingkungan sosial seperti apa yang Anda kehendaki? Ini pun harus Anda cantumkan. Kalangan dialog rumah, misalnya lokasi percakapan rumah Bapak Umar. Bapak Umar ini apa? Apakah dia orang kaya? Tinggalnya di mana? Pendidikannya apa? Sehingga itu akan terwujud karakternya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, dari latar budayanya, latar pendidikan, sesnya ya, strata ekonomi sosial. Itu akan menentukan kalimat yang dikeluarkan, dan kalimat yang dikeluarkan nanti dalam bentuk audio itu adalah hasil dari apa yang Anda tuliskan. Jadi setting latar ini sangat penting Anda kuasai, Anda tuliskan di dalam naskah dari sandiwara radio Anda. Nah, banyak yang menanyakan mengenai ending cerita, mengakhiri sebuah cerita. Kadang-kadang ending ini dikatakan ending adalah bagian akhir dari cerita. Bagaimana mengakhiri cerita? Sebetulnya ending itu bisa dibagi menjadi 3 cara Anda menutup cerita. Yang pertama adalah apa yang disebut secara rasional atau normatif bahwa orang berbuat jahat pasti
dihukum. Itu adalah ending secara apa ya, yang sudah kita sepakati lah, iya kan, bahwa siapapun yang berbuat jahat konsekuensinya akan mendapat sebuah hukuman. Entah hukuman itu pada dirinya sendiri, mungkin keluarganya, atau mungkin masa depannya. Dirinya sendiri mungkin yang gampang itu ya, kalau nyuri kemudian ditangkap oleh yang berwajib kemudian masuk penjara, itu kan gampangannya secara rasional begitu ya. Tapi hukuman juga bisa, misalnya nyuri yang tidak kelihatan. Nyuri apa? Bohong misalnya ya, suka menipu, berjanji tidak pernah ditepati. Suatu ketika dia pun akan mendapatkan balasannya, misalnya bukan dia yang tidak apa ya, yang mengalami, mungkin keluarganya dibohongi orang, ditipu orang. Ini adalah wajar membuat ending yang seperti ini. Golongan yang pertama yang disebut normatif, artinya ya itulah dalam kehidupan bermasyarakat konsekuensinya adalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah ending yang disebut surprise. Surprise itu orang-orang pendengar itu sudah mengira pasti ini nanti akhirnya akan seperti ini, tetapi ternyata tidak. Ini banyak digunakan juga. Jadi satu ketika saya bisa memberikan contoh, ada sebuah apa ya, keluarga, di situ itu hanya ada eyang atau kakek ya, ada kakek satu, karena dia tinggal hidup sendiri, punya anak 3 ada. Tapi anak 3 ini sudah berada di Jakarta, di mana lain kota. Anak-anaknya sudah mahasiswa, sehingga kakek ini dipercaya oleh anak-anaknya untuk mendampingi cucu-cucu yang kuliah misalnya di Jogja, Bandung atau manapun. Sehingga dalam satu rumah ada 3 pemuda dan kakek ini ada pembantu rumah tangga. Satu peristiwa itu dijalin sebegitu rupa sehingga ketiga pemuda yang masih mahasiswa ini punya kedekatan dengan asisten rumah tangganya itu, sebut saja misalnya siapa ya, Siti gitu ya. Nah kemudian di akhir cerita itu Siti ini kemudian sakit ini semua orang sudah menanyakan ke mana-mana, kok sakitnya apa, tidak bisa apa ya, tidak diketahui. Kalau masuk angin kok tidak, kalau flu kok tidak. Kemudian dibawalah ke dokter, ternyata dia hamil. Kemudian orang tuanya yang ada di lain kota, anaknya kakek ini datanglah ke situ, Jogja atau Bandung, entah ya, Anda bisa milih tempatnya. Lalu menginterogasi pemuda 3 ini, siapa ini? Apakah ini perbuatan kalian? Tiap hari kalian sering minta dibuatkan teh, ada yang bermanja-manja dibuatkan makan, minta disetrikakan pakaian atau apa? Kecurigaan pendengar ya sudah pada 3-tiganya ini. Ternyata pada akhirnya di akhir cerita muncul tokoh pembantu. Siapa? Ya betul, tukang sayur muncul dalam pentas. Dia mengatakan pernah melihat bahwa dia dengan sang kakek. Di akhir cerita kakek mengatakan tidak seorang pun menanyakan pada saya apakah saya yang harus bertanggung jawab pada kehamilan Siti ini. Inilah surprise, artinya bahwa orang sudah menebak yang lain ternyata bukan yang mereka tebak. Ini pun bisa dipergunakan seorang penulis membuat ending cerita. Nah yang terakhir adalah ending itu dibuat, istilah sekarang adalah menggantung begitu ya. Kalau istilah saya diserahkan kepada publik. Akhir cerita keputusan diserahkan pada pendengar, biar pendengar yang memilih sendiri. Artinya pertikaian antara protagonis antagonis setelah dibicarakan panjang lebar, mana ini yang akan dipilih, A atau B? Lalu dialog itu misalnya akan suami istri yang bercerai misalnya ya, putusanku kita cerai. Lalu yang istri bilang tidak mas, cerai. Istri bilang tidak, kita akan cerai. Tidak, teng, udah cerita habis. Tetapi pembahasan sudah selesai. Jadi akhir cerita itu diserahkan kepada pendengar, publik. Lalu biarlah publik ini yang, oh kalau menurut aku dua-duanya masih bisa dipersatukan, tidak perlu bercerai. Betul kata si istri, jangan bercerai. Yang grup lain mengatakan ya udahlah, nggak ada maaf untuk istri yang sudah berbuat seperti itu. Jadi keputusannya, endingnya diserahkan kepada pendengar. Dan ini dimungkinkan dengan situasi yang dewasa ini kita alami, bahwa setiap orang punya hak untuk berpendapat. Maka itu pun kita wadai ketika kita menulis naskah sandiwara radio. Biarlah
pendengar Anda yang membuat endingnya sendiri. Kita hanya memancing, inilah konflik kejadian, dibahas begitu tuntas, akhir cerita biarlah pendengar yang akan memutuskan. Jadi itulah 3 macam ending cerita. Ending cerita bukan sekedar menutup cerita, tetapi membuat keputusan akhir dari sebuah konflik. Keputusan akhirnya apa? Apakah A, B, atau justru publik, seperti itu. Nah, dengan demikian sahabat budaya, kami sudah menyampaikan urutan dari cara mudah menulis naskah Sandiwara Radio ini secara berurutan mulai episode yang pertama. Bagi Anda yang mungkin ketinggalan, Anda tetap bisa meruntutkan. Coba Anda buka kembali YouTube Anda dari episode yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya ke-12 ini. Lalu Anda rangkumkan dan Anda praktekkan, sehingga semua ini menjadi satu proses. Bahwa menulis itu membutuhkan proses ya. Saya 3 tahun untuk melakukan proses, meskipun saya penulis dari sebuah radio swasta sebelumnya. Begitu masuk di lembaga pemerintahan, saya harus menyesuaikan bagaimana cerita yang pas untuk media publik pada waktu itu, sehingga memerlukan penyesuaian, butuh waktu. Proses itu penting, tetapi ingat bahwa proses tidak akan mencurangi hasil. Artinya siapapun yang mau berproses, dialah yang akan memiliki kesuksesan. Nah sahabat budaya, demikianlah keseluruhan dari topik cara mudah menulis naskah Sandiwara Radio versi saya, Maria Kadarse, melalui ONS TV. Terus bersemangat, teruslah berproses. Sukses sebagai penulis naskah Sandiwara Radio dengan harapan sampai kapanpun era milenial, semoga Sandiwara Radio tetap bisa diproduksi. Sukses untuk Anda, salam budaya. Saya Maria Kadarse, terima kasih.